Video Gibran pro masyarakat bubarkan DPR. Misal, saya tidak tahu ya. Di jam 7 pagi sampai jam 6 malam tidak ada kerusuhan sama sekali di seluruh aksi yang dilakukan di Indonesia. Dan yang ngejaga siapa? Mahasiswa sendiri. Video penangkapan provokator bukan oleh polisi dan TNI, tapi oleh mahasiswa. Punya rakyat sebaik ini, punya masyarakat sebagus ini, malah sibuk ancaman asing. Pertama menanggapi diskusi yang luar biasa dari bapak-bapak ini ya. Saya tuh penasaran satu. Ini kan pro Prabowo semua ya. Maksudnya? Pro Prabowo gitu, pendukung Prabowo semua, betul kan? Nah seharusnya udah jadi sign buat Pak Prabowo tuh. Ada yang bermasalah di internalnya kayaknya. Bisa ribut soalnya. Itu kan lucu. Enggak semua. Ini Bung Pangi kan netral. Oh iya, iya. Bang Ferry tengah. Saya pikir juga Pak Soleman Ponto juga nggak kanan nggak kiri. Oh jadi nggak semuanya pro Prabowo. Kalau kebetulan yang datang ini. Atau saya yang pro Prabowo mungkin. Ya. Anyway, gini. Saya mau mari kita have fun dulu. Mari kita have fun dulu. Di sini bapak-bapak semua setuju nggak tanggal 25 Agustus itu demonya nggak organik? Bapak setuju, Pak? Tidak ada aksi mahasiswa, tidak ada serikat buruh, setuju? Bapak? Mas Bud? Tanggal 28 kalau buruh. Ya, saya nggak tahu apa. Oke, Bapak izin Pak. Tanggal 25 apakah demo itu buatan atau emang aksi massa beneran? 25. Iya. Pakai ini Pak. Pakai ini, mohon maaf Pak. Pak tanggal 25 itu yang sebelum kejadian penabrakan ya? Sebelum kejadian penabrakan yang hari Seninnya yang mana demo. Ada Iqbal. Bukan itu 28. 28 ya? Iya, Ini yang Kamis berarti? Yang Senin yang pertama kali banget yang Senin, oke. Yang nggak ada pemimpinnya, nggak ada apa itu kalau saya lihat memang masih murni ya. Hah? Yang hari Senin ya, hari Senin. Yang 25. Tanggal 25 murni, Pak. Siapa, Pak, yang inisiasi demonya kalau saya boleh tahu? Kan aspirasi dari mahasiswa kalau kita lihat. Ya. Enggak, mahasiswa nggak ada, Pak. Wah, saya baru tahu itu murni. Oke, apa yang mau sampaikan situ? Ya mau saya sampaikan adalah kalau mau mencari dalang ya tinggal hashtag aja di TikTok bubarkan DPR. Semua postingan di tanggal 25 kita tinggal lihat. Oke. Kemana arahnya. Misalnya satu video ini. Satu video ini kan tanggal 25. Ini kan it's not a rocket science gitu loh. Untuk nyari misalnya ini. Video Gibran pro masyarakat bubarkan DPR. Misal, saya tidak tahu ya. Saya percaya. Nah, itu apakah cuma sekali video yang naikin Gibran dan bubarkan DPR? Oh tidak, ternyata ada satu lagi. Masih? Oke. Ada lagi? Oh masih. Gibran melihat joget-joget. Nah ini tipikalnya kayak gini. Apakah Gibran? Tidak, belum tentu. Cuma bisa ya bisa tidak. Okay. Oh saya percaya pemerintah solid. Saya percaya pemerintah solid. Setuju nggak? Jadi Anda maksudnya sudah satu kubu dengan Bung Pangi. Anda punya kesimpulan yang hampir sama? Urang awak. Urang awak. Bukan, kita nggak bikin suku di sini. Sejunjung awak. Wah urang muarola buah, wah urang payukum buah. Udah, wah urang apa? Urang tulen sejunjung. Adolo apoyo keluarga mah. Kalau urang awak, kalau mengecek, ya mengecek bang. Kawan tuh itu. Nah dan lain sebagainya. Intinya Bang Pange kan Bang Pange lagi. Lain orang. Mas Aiman kan bisa lihat dan mungkin ibu-ibu, bapak-bapak semua mau mencoba-coba gitu kan. Tapi apakah itu? Tapi apa yang Anda masukkan situ? Apakah itu kemudian bisa disimpulkan atau Anda hanya mengambil contoh acak yang bisa jadi ada ribuan acak lagi? Iya, betul. Mungkin ribuan itu kebetulan bareng satu video yang sama, tipikal dari akun-akun anonim. Tapi punya arah yang sama? Ya nggak tahu. Itu kan tugas intelijen. Nggak menurut Anda? Yang Anda temukan? Ya saya temukan videonya sama sih ya. DPR hampir satu suara? Bubarkan DPR. Polanya sama, pakai bola, pakai ini One Piece gitu. Terus Fufufafa lepaskan aku. Nah, nggak tahu. Di Twitter pun, nah kalau TikTok susah kita cari anon ya. Tapi di Twitter itu jelas. Ada di postingan saya di Instagram, nggak bisa HP. Ya, ada posisi itu saya teman. Ya, udah lihat dan itu bisa di tracking semua dan kepanikannya luar biasa. Terus salah satunya mau mensu saya katanya mau melaporkan saya ke hukum karena, saya tunggu betul itu. Kenapa? Berarti kan bisa dibuka semuanya. Oke. Dan Anda yakin dengan data Anda? Mas Aiman, saya banyak ketakutan di dunia ini, tapi dua hal yang saya tidak takuti, mati dan dipenjara. Saya takut istri saya nggak ngeliat saya ganteng lagi. Saya takut anak saya lupa sama saya. Saya takut anak saya tinggal di negara yang tidak benar. Saya takut anak saya tinggal di negara yang miskin. Saya takut anak-anak muda ini luar biasa, Pak. Kemarin mereka di Borneo sana ketika aksi demo terjadi, mereka yang bersihin sendiri. Oh, critical thinking mereka luar biasa sekali. Kita benar-benar ada di generasi emas. Generasi emas ini dihasilkan bukan dari pemerintah yang baik, tapi memang dari akses internet yang luar biasa. Wow, mereka fluent sekali ngomong bahasa Inggris. Kadang kebalik-balik gitu, ya kan? Mereka sangat terbuka sama data. Nah, kita udah punya bonus demografi nih.
Kalau pemerintah kita nggak benar, gila nggak sih? Jadi negara pertama yang gagal menjalankan bonus demografi. Artinya apa? Artinya di sini kita bersuara, di sini kita berbicara, dalang segala macam itu bisa kita selesaikan nanti. Tapi apa evaluasi yang bisa dilakukan pemerintah? Kenapa nggak di sini? Apa salahnya? Satu permintaan maaf tidak akan melukai harga diri seseorang. Betul. Satu perbaikan mungkin menyelamatkan banyak nyawa orang lain. Ngomong RUU perampasan aset, oke, good. Tapi UU perlindungan rumah tangga kita juga perlu diproses. Buruh kita perlu dijaga. Berikan saya laptop sekarang, kita bisa track bareng-bareng dari mana isu 25 Agustus itu muncul. Nama akun, mungkin hashtag Mas Bud bisa lihat. Hashtag bubarkan DPR 25 Agustus 2020 sebelum 25 Agustus 2025. Nah, di situ aparat bisa cari tuh, bisa tracking. Bukan berarti mereka, tapi seenggaknya ada satu jalur yang kebuka. Nah, dari situ aliran dana bisa dilihat. Bisa di track. Kalau nggak ketemu, ternyata benar-benar nggak ketemu. Bukan, ini cuma kebetulan ribuan orang aja. Oh, saya siap menanggung konsekuensinya. Saya bicara di TV nasional, saya bicara di media sosial, di penjara bukan hal yang menakutkan buat saya. Oke. Kalau pemerintah memang mau nyari dalangnya. Di Palembang. Yo, pasnya. Panglima TNI di kau. Apakah ikut rusuh adalah bagian dari tugas teman-teman? Tidak kan? Saya tidak tahu kalau protapnya aparat kita seperti itu. Anyway, Apa yang bisa Anda jelaskan sini? ya di situ kan jelas ya. Kayaknya kita semua punya telinga kalau polisi bilang orang itu yang punya name tag ikut merusuh. Ikut merusuh. Saya tidak tahu karena saya bukan intelijen. Sebentar, kita dengarkan sekali lagi ya. Kita dengarkan sekali lagi. Kapolri ikut rusuh di Palembang. Yo, pasnya. Panglima TNI di kau. Kapolri ini ikut rusuh Kapolri. Saya laporin Panglima TNI, terus dia bilang si orangnya bukan cuma saya Pak, kata orang TNI ini, bukan cuma saya. Anyway, itu kan menjadi bukti. Saya nggak tahu protapnya apa ikut rusuh juga termasuk bagian intelijen atau enggak. Tapi nanti dulu sebelum itu kita ngelanjutin masalah algoritma dulu. Oke. Kebetulan doktoral saya, PhD saya diambil masalah data science. Kita kehidupan saya soal data analitik dan bukan cuma membahas teorinya, saya juga menerapkannya. Mungkin Bapak Ibu semua supaya tahu. Doktoral Anda soal data analisis. Data analisis di Monash University. Australia. Dan belajar soal algoritma. Dan bukan cuma belajar secara teorinya atau mengutip orang lain, saya menerapkannya. Mungkin sekarang bisa di ChatGPT, friction shifting theory itu udah keluar teori algoritma dan data analisis dari Ferry Irwandi. Dan sudah ada pembuktiannya. Berapa engagement yang didapat, berapa view yang didapat, berapa follower yang didapat. Tapi saya akan membicarakan ini dengan bahasa yang simple dan sederhana. Dan supaya teman-teman intelijen bisa mengambil ilmu juga, mungkin kita sharing knowledge ya. Ada yang namanya scraping, ada yang namanya OSIN. Jadi untuk men-track dengan algoritma kayak sekarang, algoritma itu akan jadi bahaya ketika kapasitas dan kapabilitas penggunanya kurang. Tapi kalau kapasitas dan kapabilitas penggunanya bagus, itu bisa jadi senjata yang sangat powerful sekali. Dan berikan saya laptop sekarang, kita bisa track bareng-bareng dari mana isu 25 Agustus itu muncul. Ada yang ini berani beri saya laptop sekarang. Oke. Nanti saya akan minta laptop. Silakan lanjutkan. Nah, lagi sedang dicarikan. Saya akan datangkan laptop nanti. Dan saya nggak perlu pakai scraping atau OSIN untuk mencari tahu by keyword aja. Kalau kita bicara OSIN itu open source intelligence. Iya. Oke. Untuk memahami dari mana sumber data itu muncul. Ya kan? Dan sebenarnya ketika pakai handphone nggak bisa? Ya mungkin Bapak Ibu bisa coba sendiri ya di Google. Ini acara paling simpel deh. Di TikTok Google by date 25 Agustus sebelumnya hashtag bubarkan DPR, lihat afiliasi orang-orang itu, siapa yang dia dukung, instansi mana yang dia dukung, instansi mana yang tidak dia dukung, siapa yang dia serang. That's it. Akun-akunnya simple kok. Dan jawabannya adalah I don't know, silakan cari tahu sendiri. Teman-teman pintar kok. Bapak Ibu lebih pintar lah dari saya. Anda mengatakan mereka yang selama ini dukung pemerintah? Enggak, saya nggak bilang apakah mereka benar-benar didalangi atau tidak. Tapi kalau belajar, kalau kita ingin mencari tahu, benar-benar mencari tahu, nggak usah pakai kata yang berbunga-bunga atau kata-kata sophisticated lah. Langsung kayak gitu aja udah ketemu kok. Anak-anak ini lebih pintar dari saya untuk nyari tahu hal-hal kayak gitu. Anyway, nggak, apa yang Anda mau sampaikan situ? Ya ini yang mau saya sampaikan. Anyway, saya bisa berani jamin ketika itu semua orang di ruangan ini mencari tahu 25 Agustus hashtag bubarkan DPR, afiliasinya di mana, di TikTok atau Instagram atau Twitter, semua orang pasti akan dapat ini dalam waktu kurang dari 5 menit, ya kan? Nah, ketika orang-orang akun-akun ini diperiksa dan mereka bisa tidak terbukti, saya siap menerima konsekuensinya. Hari ini saya di penjara juga nggak masalah. Saya sudah kecukupan saya untuk hidup sudah, istri saya sudah cukup. Mas saya kalaupun ada nama akunnya bisa disebut?
Ada nama Afiliasi nama akunnya. Ditantang sama Mas Budiman. nama akun. Mungkin hashtag Mas Bud bisa lihat. Hashtag maksudnya bubarkan DPR 25 Agustus 2020 sebelum 25 Agustus 2025. Nah, di situ aparat bisa cari tuh, bisa tracking. Bukan berarti mereka, Iya. tapi seenggaknya ada satu jalur yang kebuka. Nah, dari situ aliran dana bisa dilihat. Bisa di track. Kalau nggak ketemu, ternyata benar-benar nggak ketemu. Bukan, ini cuma kebetulan ribuan orang aja. Saya siap menanggung konsekuensinya. Saya bicara di TV nasional, saya bicara di media sosial, di penjara bukan hal yang menakutkan buat saya. Oke. Kalau pemerintah memang mau nyari dalangnya. Pertanyaannya, nyebut nama Rizal Halid gampang. Ya memang mafia, memang koruptor, ya Prabowo buru. Tapi kayak pertanyaan Mas Aiman tadi, basisnya apa? Itu kan kita perlu tahu. Dan kita nggak lagi terkesima dan nggak lagi terpukau dengan kata-kata yang sophisticated. Tidak, kita butuh tahu basisnya apa. Dan saya jujur, saya belum tahu. Dan saya juga nggak tahu siapa. Tapi bisa dilihat di media sosial. Misalnya orang ketemu siapa, postingannya apa, yang bergerak siapa. It's not rocket science. Nggak butuh untuk Einstein jadi paham, nggak butuh jadi bin untuk paham. Nah, teman-teman, kembali lagi di channel ini. Jangan lupa subscribe dan komen agar tidak ketinggalan informasi lebih lanjut serta informasi-informasi terbaru yang akan kita sampaikan di sini. Kerusuhan yang terjadi sejak demo 25 Agustus lalu berlangsung terus menjadi bahan perbincangan publik karena meninggalkan jejak kerusakan besar di sejumlah kota. Aksi yang awalnya disebut sebagai demokrasi damai berubah menjadi gelombang anarkis yang merusak fasilitas-fasilitas umum, membakar kendaraan hingga menimbulkan korban luka di kalangan aparat maupun warga di situ. Namun, yang lebih mengejutkan kini muncul pengakuan seorang tokoh bernama Ferry yang menyebut bahwa dalang demo tersebut bukanlah pihak asing, melainkan kalangan elit politik dalam negeri sendiri. Kronologi singkat demo 25 Agustus yang berakhir ricuh. Pada hari 25 Agustus, ribuan massa sudah mulai berkumpul di beberapa titik strategis seperti kawasan Monas Jakarta dan Gedung Gradi Surabaya serta Simpang 5 Semarang di situ. Nah, awalnya operasi orasi berlanjut dengan tertib serta membawa isu protes terhadap kebijakan-kebijakan pemerintah yang dianggap merugikan masyarakat kecil. Ferry Irwandi ungkap alasan kerusuhan ini bukan intervensi asing. Dalam sebuah diskusi publik yang disiarkan melalui TV, Ferry Irwandi menegaskan bahwa isu intervensi asing terlalu dibesar-besarkan dan cenderung mengalihkan perhatian masyarakat dari pelaku yang sebenarnya. Menurutnya, banyak bukti di lapangan menunjukkan bahwa peristiwa ini mirip operasi politik dalam negeri ketimbang skenario campur tangan luar negeri. Ferry Irwandi menyebut pola modalisasi massa yang sangat rapi menjadi salah satu indikasi utama logistik, transportasi, dan koordinasi aksi. Terlihat begitu sistematis. Hal itu menurutnya terlalu mulus untuk sebuah gerakan spontan mahasiswa dan buruh. Kalau benar ada intervensi asing, biasanya terdeteksi melalui aliran dan besar dari luar negeri. Tapi dalam kasus ini yang terdominan justru dukungan logistik lokal, tegas Ferry Irwandi. Ia bahkan menyebut adanya bukti berupa rekaman percakapan yang menunjukkan perintah-perintah untuk memperkeruh suasana. Bukti ini memperkuat analisisnya bahwa kelompok elit lokal yang memang sengaja memperdesain kekacauan demi agenda politik tertentu. Pernyataan ini spontan memicu perdebatan. Sebagian publik menganggap bahwa Ferry Irwandi terlalu berani menyebut adanya permainan elit, sementara sebagian lainnya menilai pernyataan itu justru membuka tabir gelap yang selama ini ditutupi. Indikasi dalam internal yang disebut Ferry Irwandi ini, menurut Ferry Irwandi, keterlibatan seormas dan kelompok kepentingan tertentu menjadi petunjuk lain bahwa kerusuhan ini bukan sekedar pergerakan rakyat spontan. Dari beberapa laporan media, sejumlah ormas terdeteksi ikut turun ke jalan dan bukan hanya berdiri pasif, melainkan juga ikut memprovokasi suasana agar semakin ricuh di situ. Ia menegaskan bahwa sulit membayangkan sebuah intervensi asing
mampu mempergerak ormas-ormas lokal dan waktu singkat tanpa adanya aktor dalam negeri yang menjembatani